Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang. Kali ini kita akan membahas Mina no Nihongo bab 6. Kemarin kita sudah beres membahas bab 5 ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas bab 6. Pada bab 6 ini terdiri dari 8 bunkai. Bunkai yang pertama yaitu kata benda o, kata kerja transitif atau kata kerja aktif. Wo untuk menunjukkan objek. Wo dibaca o. Nah, meskipun ini huruf wo, tapi ketika dia menjadi partikel, maka dibacanya o ya teman-teman. Oke. Jika kata benda bisa dikata kerjakan, maka menggunakan partikel o. Contoh, makan nasi. Gohang o tabemas. Nah, ini objeknya apa? Yaitu nasi. Kata kerjanya yaitu makan. Nah, maka setelah objeknya ini memakai partikel o, baru kata kerja. Begitu ya teman-teman. Contoh selanjutnya, minum jus apel. Ringo no jusu o nomimasu. Objeknya apa? Yaitu jus apel. Kata kerjanya minum, jadi minum jus apel, yaitu Ringo no jusu o nomimasu. Contoh selanjutnya yaitu setiap hari belajar bahasa Jepang bersama teman. Mainichi tomodachi to Nihongo o benkyou shimasu. Objeknya apa di sini? Yaitu bahasa Jepang, Nihongo. Kata kerjanya yaitu belajar. Benkyou shimasu. Jadi, setiap hari belajar bahasa Jepang bersama teman, yaitu mainichi, setiap hari tetap di depan ya teman-teman. Mainichi, terus baru ke belakang sini, teman yaitu tomodachi, terus bersama yaitu partikel to, terus bahasa Jepang yaitu Nihongo, terus partikel o karena ini objek, terus belajar yaitu benkyou shimasu. Contoh selanjutnya, mengembalikan buku saudara Tanaka. Tanaka-san no hon o kae shimasu. Tanaka-san no hon o kae shimasu. Seperti biasa, dari belakang ya teman-teman. Mengembalikan buku saudara Tanaka. Nah, dari saudara Tanaka dulu, yaitu jadi Tanaka-san, terus buku itu hong. Nah, terus sebelum hongnya ini ada partikel no, karena ini menunjukkan kepemilikan ya teman-teman. Kepemilikan, yaitu bahwa si bukunya milik si Tanaka. Jadi Tanaka-san no hong o, karena ini objek, terus mengembalikan yaitu kae shimasu. Contoh terakhir yaitu setiap pagi makan sarapan pada jam 7. Mai asa shichiji ni asa gohan o tabemasu. Mai asa shichiji ni asa gohan o tabemasu. Setiap pagi tetap di depan, mai asa, baru ke belakang sini yaitu pada jam 7. Jam 7 yaitu shichiji, terus pada memakai partikel ni, terus sarapan yaitu asa gohang, terus partikel o karena ini objek, terus kata kerja makan yaitu tabemas. Begitu ya teman-teman. Intinya partikel o di sini yaitu untuk menunjukkan kata kerja aktif. Jadi jika dia kata kerjanya aktif, maka menggunakan partikel o. Seperti itu. Jika objeknya bisa dikata kerjakan, maka memakai partikel o. Seperti contoh yang tadi, makan nasi, objeknya yaitu nasi dan kata kerjanya makan. Nah, nasi ini kan bisa dimakan. Oke, nasi bisa dimakan. Objek bisa dikata kerjakan, maka menggunakan partikel o. Seperti itu. Terus ini juga jus apel. Jus apel dan kata kerjanya minum. Objeknya yaitu jus apel. Terus kata kerjanya minum. Nah, jus apel bisa diminum. Ya kan? Jus apel bisa diminum, maka menggunakan partikel o. Begitu. Intinya ketika dia objek,
dan bisa dikata kerjakan, maka memakai partikel o. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bunke yang kedua yaitu kata benda o simas. Simas artinya melakukan. Contoh, bermain tenis bersama saudara Regi. Regi sangto tenis o simas. Regi sangto tenis o simas. Contoh selanjutnya yaitu bermain sepak bola. Saka o simas. Saka o simas. Contoh lagi, mengerjakan PR di kamar. Heade sukudai o shimasu. Heade sukudai o shimasu. Contoh terakhir yaitu berpesta dari jam 9 sampai jam 12. Kuji kara juniji made pati o shimasu. Kuji kara juji made pati o shimasu. Nah, untuk bunke ini kata benda yang bisa dihubungkan dengan o simas ya teman-teman. Simas yaitu melakukan dan o yaitu partikel. Nah, ketika ada kata benda terus ditambahkan o simas, maka kata benda tersebut menjadi aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, tapi tidak semua kata benda bisa disatukan dengan osimas ya teman-teman. Kata benda yang bisa disatukan dengan osimas yaitu cuma kata benda yang memang dia sebuah aktivitas. Nah, seperti ini, tenis. Tenis ini kan kata benda, tapi bisa digabungkan dengan osimas karena tenis ini kata benda yang berupa aktivitas. Oke. Jadi jika kata benda yang berupa aktivitas, maka bisa digabungkan dengan osimas. Contoh lagi misalnya saka osimas. Nah, saka ini kan kata benda, artinya sepak bola. Saka kata benda. Nah, bisa digabungkan dengan osimas karena sepak bola, karena kata benda saka ini sudah berupa aktivitas. Begitu ya teman-teman. Intinya jika kata benda itu berupa aktivitas atau bisa menjadi suatu aktivitas, maka bisa digabungkan dengan osimas. Seperti itu. Seperti ini juga sama sukudai yaitu PR. Nah, ketika dia digabungkan dengan osimas, maka menjadi sukudai osimas yaitu artinya mengerjakan PR. Terus ini pesta, pati, ini artinya pesta. Nah, ketika dia digabungkan dengan osimas, maka menjadi berpesta atau melakukan pesta. Itu juga bisa. Intinya kata benda yang bisa digabungkan dengan osimas yaitu kata benda yang sudah berupa aktivitas. Begitu. Karena kenapa saya bilang tidak semua kata benda bisa digabungkan dengan osimas? Karena misalkan kata benda buah-buahan misalnya, yaitu misalnya apel, yaitu ringo. Ringo osimas. Apa artinya? Masa melakukan apel? Kan nggak bisa kan? Nggak cocok gitu. Nah, makanya kata benda yang bisa digabungkan dengan osimas hanya kata benda yang sudah berupa aktivitas. Seperti itu. Selanjutnya bunke yang ketiga yaitu nani o shimaska. Nani o shimaska. Nah, ini untuk menanyakan apa yang dilakukan ya teman-teman. Contoh, besok akan melakukan apa? Asta nani o shimaska? Asta nani o shimaska? Nah, terus kemarin telah melakukan apa? Kino nani o shimashitaka? Kino nani o shimashitaka? Nah, kenapa ini menjadi masta? Karena ini bentuk lampau ya teman-teman. Karena ini bentuk lampau, yaitu sudah berlalu. Karena ini kemarin. Kemarin berarti sudah berlalu, maka
shimasnya menjadi shimashita, begitu. Contoh lagi, tadi pagi telah makan apa? Esa nani o tabemashita ka? Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Intinya nani o shimaska atau nani o tabemaska atau nani o kata kerja yang lain itu juga bisa. Intinya untuk menanyakan apa kata kerja. Kalau ini contohnya makan apa, berarti nani o tabemaska. Terus ini belanja apa, yaitu nani o kaimono shimaska. Begitu intinya ini nani o shimaska atau nani o kata kerja partikel ka, begitu. Contoh lagi, besok akan belanja apa? Asta nani o kaimono shimasu ka? Asta nani o kaimono shimasu ka? Terus, 2 hari yang lalu telah meneliti apa? Ototoi nani o kenkyū shimashita ka? Ototoi nani o kenkyū shimashita ka? Begitu ya teman-teman. Intinya nani o shimasu ka yaitu untuk bertanya. Meskipun kata kerjanya yang lain juga boleh. Seperti ini, nani o tabemasu ka, atau nani o kaimono shimasu ka, atau nani o kenkyū shimashita ka, gitu. Intinya jika untuk bertanya melakukan apa, untuk menanyakan apa kata kerja, maka menggunakan rumus ini. Nani o kata kerja ka, gitu. Di akhir tetap ditambah partikel ka ya teman-teman. Nah, misal ini misal yang ini besok akan melakukan apa? Asta nani o shimasu ka? Terus dijawab tidak melakukan apapun. Nah, maka bahasa Jepangnya yaitu nani mo shimaseng. Nani mo shimaseng. Terus yang ini kemarin telah melakukan apa? Aski no nani o shimashita ka? Terus misal dijawab tidak melakukan apapun, maka bahasa Jepangnya yaitu nani mo shimaseng deshita. Nani mo shimaseng deshita. Nah, kenapa ini memakai deshita? Karena ini bentuk lampau. Karena ini bentuk negatif dan lampau. Maka shimaseng deshita. Karena waktunya kemarin. Terus ini juga sama, misal tadi pagi telah makan apa? Kesa nani o tabemashita ka? Terus dijawab tidak makan apapun, maka bahasa Jepangnya yaitu nani mo tabemaseng deshita. Begitu ya teman-teman. Untuk bunkai yang keempat yaitu nan dan nani. Nah, ini artinya sama ya teman-teman, yaitu apa. Tapi nan dan nani itu pasangannya berbeda, pasangan partikelnya berbeda. Nah, untuk nan yaitu bisa digunakan dengan no menjadi nano, terus dengan de yaitu jadi nande, atau dengan to yaitu jadi nanto. Contoh, itu apa? Sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Nah, untuk contoh yang pertama ini tidak memakai yang 3 ini teman-teman, tapi langsung desu ka, karena ini hanya bertanya apa yang ditunjuk. Sore wa nan desu ka? Itu apa? Begitu. Contoh yang kedua yaitu ini buku apa? Kore wa nan no hong desu ka? Kore wa nan no hong desu ka? Nah, ini baru memakai yang no. Jadi nan no. Nah, ini fungsinya untuk menanyakan apa kata benda, untuk menanyakan tentang suatu objek. Nah, itu untuk menanyakan tentang suatu objek. Seperti contoh ini. Ini buku apa? Kore wa nan no hong desu ka? Nah, terus membeli motor apa? Yaitu nan no baiku o kaimasu ka? Nah, nan no baiku o kaimasu ka? Intinya, nan no ini untuk menanyakan tentang suatu objek ya teman-teman. Seperti contoh 2 ini. Ini buku apa? Itu nan no hong. Berarti dia menanyakan tentang buku ini, buku yang ditunjuk ini. Nah, terus ini juga membeli motor apa? Berarti dia menanyakan
tentang motor yang dibeli gitu. Jadi nano baiku. Begitu ya teman-teman. Intinya ini nano itu letaknya sebelum objek. Begitu. Contoh selanjutnya yaitu pergi dengan apa? Nande ikimasu ka? Nah, ini menggunakan yang nande ya teman-teman. Nande. Ini fungsinya untuk menanyakan apa yang digunakan, begitu. Apa yang digunakan. Seperti ini, pergi dengan apa? Nah, maka nande ikimasu ka? Dia akan bertanya tentang apa yang digunakan untuk pergi gitu. Terus contoh selanjutnya yaitu datang ke Majalengka dengan apa? Nande Majalengka e kimasu ka? Nande Majalengka e kimasu ka? Nah, jadi yang nande ini digunakan untuk menanyakan apa yang digunakan, begitu. Terus contoh terakhir yaitu ini pengucapannya apa? Korewa nanto iimasu ka? Korewa nanto iimasu ka? Nah, untuk nanto ini untuk menanyakan tentang apa pengucapan yang benar gitu. Seperti ini cara pengucapannya apa? Korewa nanto iimasu ka? Nah, intinya nanto ini untuk menanyakan cara pengucapan ya, teman-teman. Cara pengucapan atau eh, cara pengucapan dalam suatu bahasa. Contoh misalnya selamat pagi dalam bahasa Jepang diucapkannya apa? Nah, maka bahasa Jepangnya yaitu selamat pagi wa nihongo de nanto iimasu ka? Begitu ya, teman-teman. Jadi nanto ini untuk menanyakan cara pengucapan suatu kata gitu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nani. Nah, untuk nani ini bisa digabungkan dengan partikel o, partikel ga, dan partikel mo. Jika dengan partikel o, maka jadi nani o, kata kerja aktif. Jika dengan ga, menjadi nani ga, kata kerja pasif. Jika dengan mo, jadi nani mo, kata kerja negatif. Contoh, kamu menghafal apa? Anatawa nani o oboemasu ka? Anatawa nani o oboemasu ka? Nah, ini untuk menanyakan suatu objek yang sedang dikata kerjakan. Nah, ini dia bertanya tentang apa yang sedang dihafal. Maka nani o oboemasu ka? Gitu. Jadi kalau nani o ini pasti kata kerja aktif ya, teman-teman. Kata kerja aktif. Terus contoh selanjutnya yaitu ada apa di dalam tas? Ada apa di dalam tas? Itu kabang no naka ni nani ga arimasu ka? Nani ga arimasu ka? Nah, jika nani ga, maka dia menggunakan kata kerjanya yang pasif. Seperti ini. Arimas artinya ada. Arimas ini tergolong dalam kata kerja ya, teman-teman. Tapi kata kerja pasif. Kenapa kata kerja pasif? Karena ya ada gitu. Artinya cuma ada. Berarti kan dia hanya untuk menunjukkan suatu ada atau tidak gitu. Jadi kata kerja pasif. Maka untuk kalimat pertanyaannya memakai nani ga gitu. Seperti ini. Ada apa di dalam tas? Kabang no naka ni nani ga arimasu ka? Kabang no naka ni nani ga arimasu ka? Seperti biasa menerjemahkannya dari belakang, yaitu tas, yaitu kabang, terus di dalam. Nah, dalam ini kata benda. Maka penghubung dua kata benda yaitu partikel no. Jadi kabang no terus dalam yaitu naka, terus di yaitu partikel ni. Nah, kenapa di sini memakai partikel ni bukan memakai partikel de? Karena kata kerjanya pasif. Begitu ya, teman-teman. Terus apa yaitu naniga, terus ada yaitu arimas. Jadi ada apa di dalam tas yaitu
kabang no nakani nani ga arimasu ka? Seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu tidak membakar apapun. Jadi nani mo yakimaseng. Nani mo yakimaseng. Terus contoh terakhir tidak ada apapun. Nani mo arimaseng. Nani mo arimaseng. Ingat jika dia nani mo maka kata kerjanya negatif. Kata kerjanya negatif. Seperti ini, tidak membakar apapun yaitu nani mo yakimaseng. Tidak ada apapun jadi nani mo arimaseng. Begitu ya teman-teman. Sangat-sangat mudah. Buat teman-teman yang sedang menghafal kosakata dan kanji-kanji dasar kata benda, saya ada ini ya teman-teman, flashcard berbentuk file PDF. Ini untuk sangat berguna untuk teman-teman dalam menghafal kosakata dan kanji ya teman-teman. Saya sudah buatkan ini beberapa, ada banyak sekali ya teman-teman. Nah, tuh ada berapa tuh? Banyak. Nah, ini sangat simpel ya teman-teman. Bisa teman-teman hafalkan di HP aja juga bisa, mau di HP, di laptop, dan bisa di print juga begitu. Jadi untuk yang mau flashcard seperti ini bisa teman-teman cek aja di link deskripsi ya teman-teman. Nanti saya cantumkan di link deskripsi. Oke. Untuk boneka yang kelima yaitu kata benda tempat D kata kerja. Partikel D di sini artinya di, yaitu untuk menunjukkan adanya aktivitas di suatu tempat. Contoh, setiap hari belajar bahasa Jepang di kelas. Setiap hari belajar bahasa Jepang di kelas. Mainichi kyoshitsu de nihongo o benkyou shimasu. Nah, kenapa di sini memakai partikel D bukan partikel ni? Kan partikel ni juga bisa artinya di ya teman-teman. Tapi kenapa di sini memakai partikel D? Karena ini kata kerjanya aktif ya teman-teman. Atau ini menunjukkan suatu aktivitas. Nah, belajar itu kan suatu aktivitas. Maka memakai partikel D. Begitu. Contoh selanjutnya yaitu setiap pagi makan sarapan di kantin perusahaan. Mai asa kaisha no sokudo de asa gohan o tabemasu. Mai asa kaisha no sokudo de asa gohan o tabemasu. Seperti biasa, jika untuk setiap hari atau setiap pagi tetap di depan yaitu setiap pagi yaitu mai asa, baru ke belakang sini perusahaan yaitu kaisha, terus kantin yaitu sokudo. Jangan lupa memakai partikel no karena ini dua kata benda, nah, untuk menghubungkan dua kata benda. Terus di yaitu partikel D, terus sarapan yaitu asa gohang, terus partikel o karena ini objek, terus baru kata kerja makan yaitu tabemas. Contoh selanjutnya yaitu ibu membuat makan malam di dapur bersama kakak perempuan. Ibu membuat makan malam di dapur bersama kakak perempuan. Hahawa, ingat ya teman-teman, meskipun ini huruf H semua, tapi ini partikel. Jadi hahawa, bukan hahaha. Hahawa ane to daidokoro de bangohan o sukurimasu. Hahawa ane to daidokoro de bangohan o sukurimasu. Seperti biasa, subjek dulu yaitu ibu, hahawa, terus baru ke belakang sini kakak perempuan yaitu ane, terus bersama yaitu partikel to, terus dapur yaitu dai dokoro, terus di memakai partikel d, terus makan malam yaitu bang gohang, terus o karena ini objek, terus baru membuat yaitu sukurimasu. Begitu. Contoh selanjutnya yaitu minggu lalu memancing di sungai. Sengsu kawade sukurimasu.
Contoh terakhir yaitu bulan lalu menangkap rubah di hutan. Bulan lalu menangkap rubah di hutan. Sengetsu mori de kitsune o tsukamaimasu. Sengetsu mori de kitsune o tsukamaimasu. Intinya untuk partikel D di sini yaitu untuk menunjukkan adanya aktivitas, untuk menunjukkan suatu tempat dan kata kerjanya kata kerja aktif. Seperti ini di kelas. Tempatnya yaitu kelas. Nah, dan kata kerjanya yaitu belajar. Belajar yaitu kata kerjanya aktif. Jadi memakai partikel D. Seperti contoh yang lain juga yaitu ini di kantin, itu makan di kantin. Maka memakai partikel D karena kata kerja aktif. Terus ini juga sama di dapur, partikel D karena kata kerjanya aktif. Terus ini juga di sungai, yaitu kata kerja aktif. Terus ini di hutan, yaitu mori D, memakai partikel D dan karena kata kerjanya aktif. Seperti itu. Untuk bunka yang keenam yaitu kata kerja masenka, artinya maukah. Ini untuk mengajak kepada lawan bicara ya teman-teman. Biasanya berdampingan dengan ishoni, artinya bersama-sama. Contoh, maukah pergi ke Kyoto bersama-sama? Maukah pergi ke Kyoto bersama-sama? Ishoni Kyoto e ikimasen ka? Ishoni Kyoto e ikimasen ka? Contoh selanjutnya, maukah makan siang di kantin bersama-sama? Ishoni shokudo de hiru gohan o tabemasen ka? Ishoni shokudo de hiru gohan o tabemasen ka? Contoh yang ketiga, maukah membeli minuman bersama-sama? Ishoni nomimono o kaimasen ka? Ishoni nomimono o kaimasen ka? Contoh terakhir, maukah mengerjakan PR bersama-sama? Ishoni shukudai o shimasen ka? Ishoni shukudai o shimasen ka? Begitu ya teman-teman. Intinya kata kerja masenka yaitu untuk mengajak dan berdampingan dengan ishoni, yaitu artinya bersama-sama. Jadi ishoni Kyoto e ikimasen ka? Nah, kata kerjanya asalnya yaitu ikimas. Tapi untuk mengajak ya, menjadi ikimasen ka gitu. Jadi ujungnya ada partikel ka karena ini untuk bertanya. Maukah pergi ke Kyoto bersama-sama? Ishoni Kyoto e ikimasen ka? Ishoni sokudo de hirogohan o tabemasen ka? Ishoni nomimono o kaimasen ka? Ishoni sukudaya o shimasen ka? Ishoni sukudaya o shimasen ka? Begitu ya teman-teman. Intinya ini untuk mengajak kepada lawan bicara. Seperti itu. Mudah ya teman-teman. Sangat-sangat mudah. Untuk bunka yang ketujuh yaitu kata kerja masho, artinya mari atau ayo. Nah ini juga untuk mengajak ya teman-teman. Untuk mengajak secara aktif, bisa juga untuk menanggapi usulan atau ajakan. Contoh, mari istirahat sebentar. Chotto yasumimasho. Chotto yasumimasho. Maukah pulang bersama-sama? Ishoni kaerimasen ka? Kaerimashou. Ya, ayo kita pulang. Ayo beli kopi di kafe itu. Ayo beli kopi di kafe itu. Ano kisaten de kohi o kaimashou. Ano kisaten de kohi o kaimashou. Bulan depan, ayo belajar bahasa Jepang. Reigetsu, Nihongo o benkyou shimashou. Reigetsu, Nihongo o benkyou shimashou. Nah, intinya kata kerja masho ini untuk mengajak ya teman-teman.
Nah, apa bedanya dengan masenka yang tadi? Jika masenka yaitu mengajak tapi masih bertanya, maukah? Nah, begitu kan? Seperti ini, maukah pulang bersama-sama? Ishoni kairi masenka. Dia mengajak tapi masih bertanya. Nah, untuk masyo yaitu dia langsung ngajak, ayo atau mari. Mari istirahat sebentar. Ayo istirahat sebentar. Ayo beli kopi di kafe itu. Ayo belajar bahasa Jepang. Ayo atau mari. Nah, intinya jika masenka mengajak tapi bertanya, mengajak tapi masih bertanya, dan sedangkan masyo itu untuk langsung mengajak. Toto yasumi masyo. Terus kaimasyo. Terus benkyou shimasyo. Nah, bisa juga seperti contoh yang kedua ini, yaitu untuk menanggapi usulan atau ajakan. Ini kan, maukah pulang bersama-sama? Ishoni kairimasen ka? Nah, ini ajakan yang di rumus sebelumnya ya teman-teman, di bunkai sebelumnya. Dia ngajak tapi masih bertanya gitu. Nah, terus bisa dijawab pakai rumus yang ini. Kata kerja masyo. Jadi, ya ayo kita pulang. Kairimasyo. Begitu. Mudah ya teman-teman? Sangat-sangat mudah. Untuk bunkai yang terakhir yaitu nani nani ka. Ka menyatakan hal untuk mendapatkan informasi baru yang belum diketahui oleh lawan bicara sebelumnya. Kemudian memahaminya, ini adalah cara penggunaan yang sama dengan ka dari so desu ka. Contoh, hari Minggu yang lalu pergi ke Kyoto. Nichiyobi Kyoto e ikimashita. Nichiyobi Kyoto e ikimashita. Kyoto, bagus ya. Kyoto desu ka? Ii desu ne. Kyoto desu ka? Ii desu ne. Nah, intinya bunkai yang terakhir ini hanya untuk ekspresi seperti so desu ka. Seperti itu. Ini juga sama, tinggal ditambahkan partikel ka. Seperti ini, Kyoto desu ka? Gitu. Oke, tetap semangat untuk teman-teman yang lagi belajar bahasa Jepang, dimanapun kalian berada, tetap semangat. Apalagi buat teman-teman yang belajar mandiri, yang cuma belajar di rumah, tidak masuk LPK, itu juga sama, tetap belajar, meskipun cuma sedikit-sedikit, tapi tetap semangat belajarnya teman-teman, karena ada masa depan yang sedang kita usahakan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Ja, mata ne minasang.